Ternyata malah lupa merekod ya. Oke. Baik, ini harus diawali dari awal nih. Jadi, saudara sekalian, pada pertemuan ketiga ini kita akan bahas simpel terkait dengan apa eh, simulasi dari peminjaman dan pengembalian. Nah, tadi agar bisa disimulasikan, anggotanya yang belum diisi silakan diisi. Nantinya cukup simpel add, tinggal add aja, masukkan data anggotanya, terus kemudian nanti bisa dipanggil kalau muncul bisa dipakai. Kemudian bibliografi kemarin sudah masuk, saya yakin itu tuh web 2. Lah, nanti eh, kalau ini oke oke oke, saya kira itu dulu ya. Nah, sudah kelihatan. Baik, kemudian saya share. Oke, nah inilah. Jadi mampu login dengan benar, memilih menentukan anggota. Kita langsung masuk aja. Saya coba aktifkan Sling. Saya kemarin masih nyimpen nggak ini coba. SAM-nya masih ada nggak? Kemarin yang untuk web 2 saya praktekkan lagi ya. Untuk ketiga, dah kita langsung aja ya. SAM. Oh ini ternyata sudah di sini. Oke, saya mudah-mudahan nggak error. Oke, ternyata jalan semuanya. Kelihatan ya? Di sini SAM-nya sudah jalan semuanya. Saya coba, jadi kalau misalkan masuk di situ, kita bisa melihat, misalkan di C, instalannya apa saja sih? Kalau misalkan Belum kemarin itu, terlihat, Pak. oh kurang Belum terlihat. terlihat. Ini udah kelihatan, SAM-nya? Belum. Belum. Masih di Zoom, Pak. Oh, your screen share is, oke, 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 oke. Oke, coba saya aktifkan satunya ya. Oke, saya aktifkan satu lagi biar bisa memantau. Oke, coba saya. Oke, Oke, udah udah kelihatan kelihatan ya. ya? Kelihatan, Oke, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, oke, baik. baik. Jadi Jadi SAM-nya SAM-nya itu itu tadinya kan tadinya kan posisinya posisinya gini gini semuanya semuanya tadi. tadi. Jadi Jadi stop stop dulu dulu semuanya semuanya sehingga sehingga kemudian kemudian saya saya hidupkan hidupkan lagi. lagi. Nah, Nah, itu itu sudah sudah jalan. jalan. Kemudian Kemudian untuk untuk melihat, melihat, misalkan misalkan kemarin kemarin itu itu salahnya di mana sih? gimana Kalau sih? Kalau misalnya misalnya itu itu kan kan bisa, bisa, kemarin kemarin pasti pasti kita kita kopikan ekstrak ekstrak dari dari Slim itu link di itu mana? gimana? Oh, Oh, ini ada ini ada latihan latihan dua, dua, ada ada tuh tuh web. web. Oke, Oke, ternyata ternyata ada ada dua. dua. Oke, Oke, berarti berarti di di web web ini ini aja. aja. Nah, Nah, kalau kalau dilihat dilihat dari dari situ kan situ kan bisa bisa nanti nanti langsung langsung dipanggil. dipanggil. Kalau 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 sudah sudah SIM-nya SIM-nya dihidupkan. dihidupkan. Maaf, Pak. Suaranya memantul. Ada dua suara. Ada suara. Suaranya mantul. Oh, oke, oke, oke. Sudah.
Nah, seharusnya tidak mantul lagi. Oke. Nah, di sini tadi apa? To web. To web. Oke, to web. Oh, to web kurang. Oh, ternyata udah langsung masuk. Kita start dari sini ya. Apakah masih ada yang kesulitan untuk Stream Senayan untuk menginstalnya? Tidak, Pak. Tidak, Oke, Pak. langsung aja. Karena sudah kita akan masuk. Jadi kalau misalkan lupa loginnya gimana, kita bisa klik aja pustakawan ini. Nah, di depan ini kan tinggal kalau misalkan eh ini mengganggu. Oke, ini kalau sudah klik tadi klik librarian ya, librarian diganti login. Nah, nah, pasti kita akan diminta untuk masuk di situ. Standar itu pasti admin-admin. Kalau enggak, berubah. Mudah-mudahan enggak. Oh enggak, berarti udah. Oke, ini kita sudah posisinya sudah masuk dari kemarin. Jadi kalau sudah masuk kayak gini kan sudah eh, istilahnya no problem, tidak ada masalah. Nah, terkait dengan tugas tutorial 3 itu, kita coba masukkan ke anggotaan dulu. Karena pasti anggotanya kosong. Nah, jadi kemudian kita langsung tambah anggota. Misalkan ID-nya, ID misalkan menggunakan NIP atau NIK nomor induk kependudukan atau apa. Tapi ID anggota itu biasanya dibuat bisa mewakili untuk diterjemahkan dalam barcode. Makanya bisa dibuat kode-kode. Tapi kalau misalkan ada satu contoh, misalkan eh, saya buat kode aja. Kalau misalkan A00 ini 2025. 2025 terus kemudian 1979. 1979. Baik. Ini malah misalkan langsung menambahkan itu Yunita. Tanggal lahir, misalkan dia kelahiran tahun 2002 bulan Juni. Terus kemudian anggota sejak kapan? Tuh, jadi sekarang. Tanggal registrasi sekarang. Terus kemudian berlaku kalau misalkan itu bisa dibuat otomatis, kalau di setting itu dibuat mau berapa tahun, misalkan, oh sekolah itu rata-rata biasanya 6 tahun, oh kuliah itu biasanya 5 tahun, itu bisa dibuat otomatis. Tapi di sini saya buat aja langsung misalkan sampai ke ini itu sih, kalau itu bisa kan. Oke, sebenarnya cukup ini aja sudah langsung. Meskipun kita bisa tambahkan alamat, kode pos, alamat surat, nomor telepon, karena kalau diisi itu banyak sekali isiannya memang. Tapi sebenarnya tidak wajib untuk diisi, karena memang untuk perpustakaan itu yang penting adalah bahwa nama sama identitas dia, nomornya dia. Itu. Terus kemudian dari sini bisa juga ditambahkan fotonya, sehingga nanti akan muncul. Karena foto ini juga nanti ketika dicetak pun sebagai kartu anggota itu juga bisa. Atau misalkan foto langsung lewat kamera, dan ini bisa dipelajari lebih lanjut. Kata sandi di sini itu bisa dipakai untuk ketika dia bisa login melihat misalkan apa yang dia pinjam apa, tapi jarang digunakan untuk itu. Nah, kalau misalkan secara simpel kayak gini, itu udah langsung bisa kalau simpan aja dah, pasti akan tersimpan. Unita, nah, itu sudah. Terus kemudian eh, kalau buku kemarin sudah semuanya ya, buku. Kalau bibliografi bukunya sudah berisi semuanya.
Nah, kita coba kalau misalkan kalau masukkan buku bisa dimasukkan 10. Saya bilang lagi kalau misalkan tambah bibliografi, tinggal masukkan judul. Oke, enggak apa-apa. Kita akan coba tambah lagi ya. Mana ebook, 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 ebook. Oke, ini ebook. Basic Law. Nah, jadi kalau misalkan setiap institusi memiliki itu e-book, baik e-book itu diperoleh dari internet. Kalau hanya dipublish di sekolahnya, jadi digital library-nya itu hanya untuk internal, enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau dipublish, misal karena itu sudah punya server sendiri, akhirnya diupload, bisa diakses mana-mana. Itu yang enggak boleh. Itu yang dinamakan hak cipta, enggak boleh diupload dan dipublikasikan di mana-mana. Karena kita paling kalau misalkan nyarinya di internet, kecuali untuk buku-buku yang misalkan itu memang disediakan gratis seperti kemarin di Mahkamah Konstitusi, kemudian di buku SE, buku sekolah elektronik itu semuanya free ya. Meskipun banyak sekali yang bertebaran dan itu labelnya free, tapi tidak semuanya itu free. Kadang memiliki hak cipta itu yang tidak boleh. Tapi kalau hanya lingkup internal saja itu untuk bisa diakses di sekolah, boleh. Karena dalam untuk di sini selama kepentingan pendidikan itu akan dimaklumi untuk itu. Tapi kalau misalkan itu dipublish di gilibnya itu sudah bisa diakses dari manapun di dunia atau misalkan sudah online itu yang tidak boleh. Itu. Baik, ini saya coba kalau misalkan saya tambahkan, saya pilih apa ini? Wah, kalau buku kemarin sudah jadi tugas dua ya. Oke, berarti draft 2 itu sudah kalau tinggal tinggal anggota saja itu sudah ya. Kita langsung masuk pada sirkulasi aja. Oke. Nah, ID anggota di sini, makanya tadi itu ketika di anggota itu ini yang ditransfer menjadi jadi bisa kalaupun misalkan satu contoh Unita ini untuk menginput di sini itu kalau misalkan dia punya kartu siswa atau kartu mahasiswa ada barcode-nya, tinggal di-scan aja, dia barcode itu akan diterjemahkan di sini. Nah, itu otomatis nantinya kepentingannya apa? Jadi kalau nanti itu kalau misalkan pinjam dengan kartu itu cukup di-scan di sini dengan scan barcode tadi. Scan barcode akan menerjemahkan menjadi angka-angka sehingga ketika dicari dia muncul datanya. Nah, ketika muncul datanya, ini kebetulan bukunya baru satu ya. Oke, ini 1979-406-2001. Oke, bukunya itu barcode-nya ini. Nah, tadi Yunita. Jadi untuk peminjaman, oh tidak ada. Coba saya cek lagi untuk bibliografi ini 0406-2001. Berapa sih di sini itu? Di sini ada 2005, 10, 2011 ini ya. Jadi di sini itu identitas barcode-nya kita bisa lihat di sini. Nah, tapi ini kan yang tercetak di dalam nanti di label buku atau tercetak di buku ketika ditempel bersama label itu.
nanti akan di-scan barcode. Jadi kalau sini kan saya tidak menggunakan scan barcode, seharusnya prosesnya itu kan ketika menginput data buku, itu dicetak labelnya dengan barcode-nya. Barcode-nya itu akan ditempel di dalam buku. Lah, buku itu akan dipinjam dari rak, dipinjam oleh mahasiswa. Barcode-nya diterjemahkan 2025 11 ini atau 2025 10 ini. Nah, jadi nanti ketika dipinjam akan seperti ini. Kita bisa masukkan, misalkan scan langsung barcode-nya pakai alat 2025 11. Sudah terpinjam. Kalau ini sudah selesai bisa pinjam itu. Dan jangan lupa karena prosesnya di sini ya. Ini pasti akan ada error dikit ini. Oke, tapi bisa nyimpan. Oh, ini prosesnya tuh web admin. Oke. Ini jangan lupa kalau sudah kayak gini selesai transaksi. Kemudian oke. Nah, biasanya kayak gini kalau data pinjam tidak ada pinjam dalam basis data. Tapi sebenarnya ini masuk kok cuma posisi oke. Ini sudah tersimpan 2 kali tersimpan biasanya kayak gitu. Nah, pinjaman saat ini berarti ini kita bisa cek. Wah, loading mas ya. Unita. Oke, ini ya pinjaman saat ini. Ini jadi pilihannya di sini apakah mau dikembalikan atau diperpanjang. Nah, tergantung nanti ketika waktunya. Ini berarti kan sudah berhasil di situ. Jadi di sini untuk F2 itu peminjaman, F3 peminjaman saat ini untuk menunjukkan. Sebab kadang-kadang itu ada siswa atau mahasiswa bertanya, saya pinjam apa saja? Nah, itu bisa di-scan, terus kemudian pinjaman saat ini. Ini akan muncul berderet. Oh, pinjam 7 eksemplar. Ini. Oh ya, cuma itu untuk melihat aja. Itu kalau misalkan, oh saya mau tambah 3 lagi, ya nanti pindah ke sini peminjaman. Simpel kalau misalkan itu sudah. Nah, kemudian setelah ini peminjaman, bagaimana kalau misalkan ini buku ini kita kembalikan? Nah, ini kan ada pengembalian kilat. Nah, sebenarnya kalau misalkan pengembalian cukup klik kembali aja. Tapi kalau misalkan di lain hari itu kita langsung misalkan pengembalian kilat. Tadi berapa? Wah, kalau misalkan bermain barcode tadi harus ingat 2025, kalau nggak salah ya 2011. Barcode-nya tadi, barcode-nya buku itu. Jadi buku itu pasti akan diserahkan ke perpustakaan dan akan di-scan barcode-nya. Oke, ternyata kembali bisa. Nah, sehingga tadi yang terjadi, kalau misalkan pasti sudah hilang, harusnya, oke, ini unita pinjaman saat ini sudah hilang. Berarti sudah kembali. Gitu. Jadi, saya akan pinjam lagi. Oke, berarti sudah selesai kalau misalkan data anggota masuk, buku kemarin sudah ada, kemudian dicoba untuk peminjaman pengembalian, bisa. Nah, itu. Jadi di sini bisa diatur ya, mulai dari menu banyak sekali kan, aturan peminjaman. Nah, ini mau dibuat berapa, kalau misalkan. Terus kemudian sejarah peminjaman, dia pernah pinjam apa saja. Itu. Jadi anggota ini pernah pinjam apa saja. Nah, itu. Ini sudah istilahnya diantisipasi oleh programmer karena memang bidangnya perpustakaan tahu. Sehingga data-data statistik yang dihasilkan program ini itu bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan. Itu. Termasuk kalau misalkan mau dikonekkan lagi seperti kemarin memasukkan email dan lainnya sehingga ada dan kemudian juga dikoneksikan dengan WhatsApp sehingga bisa mengirim eh, langsung reminder ke WhatsApp. Itu pengembangannya sekarang banyak sekali. Bahkan kalau di tempat sini sudah implementasikan dengan RFID, sudah tidak dengan barcode lagi.
Jadi untuk pinjam itu tinggal diletakkan dalam satu alat, secara otomatis akan terrekod sendiri, keluar slipnya, selesai. Mengembalikan juga gitu, cukup buku diletakkan, membaca di by system RFID, keluar selesai. Itu pengembangan sampai sini banyak sekali. Nah, untuk sampai ke sana, basic dulu. Nah, jadi ketika program itu ada, anggota masuk semuanya, terus kemudian buku masuk semuanya, bisa dilakukan peminjaman pengembalian. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, belum. Nah, kita akan, nah dari sini Maaf, tadi, Pak, bertanya. ya, Eh, itu tadi pada saat memasukkan anggota, itu kan ada berlakunya. Cara ya, set otomatis berlakunya keanggotaan itu gimana, Pak? cara, Cara set otomatis berlakunya oh, keanggotaan. itu, itu kalau Ya. misalkan, ini, kita masuk ke anggota ya, ke anggota, ya. Nah, ini tipe ini, kita masuk pada tipe keanggotaan. Tipe keanggotaan di sini, Anda mau ini anggota standar, ada anggota yang guru, ada anggota dosen, otomatis jumlah pinjaman bisa diatur. Mau di, kalau misalkan tambah tipe anggota baru, ini misalkan guru, jumlah pinjaman kalau guru bisa 10, lama peminjaman bisa 365 hari. Misalkan kalau biasa standar itu 365, misalkan tadi 365, ini 500 hari. Reservasi mungkin semuanya. Oke, masa keanggotaan dalam hari. Oh, lama peminjaman. Misalkan, bentar, lama peminjaman 14 gitu aja lah. Itu masa keanggotaan itu, wah, kalau standar tadi setahun kan 365, kalau mini misalkan 500. Perpanjangan bisa berkali-kali karena guru. Nah, itu tidak ada denda, toleransi keterlambatan juga tidak ada. Nah, ini sudah ada. Nah, ini otomatis masa keanggotaan di sini adalah 500 hari. Itu. Jadi kalau mau dibuat, misalkan itu dikira-kira sampai selesai istilahnya masa keanggotaan itu sampai selesai studi. Kalau sekolah, kalau misalkan SD otomatis dia akan di situ sampai 6 tahun. Kemudian SMP pasti 3 tahun. Nah, itu dibuat semacam itu. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, Sudah iya. jelas. Jadi bisa bisa diset sesuai dengan apa yang dikehendaki perpustakaan itu atau institusi itu. Itu. Jadi untuk sirkulasi sebenarnya semudah itu untuk menyimpan, terus kemudian untuk mengembalikan. Cuma itu. Sekarang kalau misalkan kayak gini, itu terus kemudian, oke, kita coba bibliografi. Nah, kemarin sudah kita praktekkan kan untuk ekspor impor data. Karena apa? Koleksi yang dimasukkan di sini, bibliografi itu kan banyak sekali. Eman-eman kalau misalkan tiba-tiba hilang atau apa, kan entah karena komputernya apa. Nah, makanya setiap secara berkala setiap bulan itu harus diekspor datanya. Sebenarnya tidak suatu hal yang susah. Memang kalau misalkan isinya banyak, itu perlu waktu tapi nggak lama. Nah, jadi kalau misalkan di sini kan banyak sekali menu. Nah, ini bisa dieksplor semua ya. Kita nggak bisa satu persatu. Terus tapi kalau misalkan ekspor data bibliografi, itu udah otomatis. Tinggal ekspor sekarang seperti kemarin kita. Nah, itu sudah tersimpan. Itu yang disimpan. File itu yang harus diamankan, ditempatkan di tempat lain. Kalau ditempatkan di komputer ini, ya nanti kalau komputernya masih, kalau komputernya hilang, hilang data-datanya. Jadi filenya itu disimpan terpisah, misalkan di flash disk, atau di hard disk eksternal, atau disimpan di cloud. Itu banyak penyimpanan-penyimpanan atau di Google Drive.
Nah, itu bisa nantinya lebih, kalau misalkan hilang, oh, yang hilang kan alatnya. Kita bisa install lagi, kita bisa masukkan. Melalui apa? Melalui impor data bibliografi ini. Jadi nantinya kalau misalkan, oh hilang, tinggal carikan posisinya di mana. Oh, ini filenya di situ. Kita coba download, kita coba proses. Ya, ini yang otomatis masuk. Kita tidak perlu input lagi. Itu, itu yang dimaksud itu. Terus kemudian untuk keanggotaan. Nah, sama. Bayangkan kalau misalkan suatu institusi itu sudah memasukkan ribuan atau misalkan ratusan dan 600 700 data anggota, terus kemudian hilang. Nah, makanya penting sekali untuk misalkan kita mengekspor data anggota. Cukup ekspor saja sekarang. Sebenarnya kayak gini sebenarnya sudah masuk. Nanti kalau misalkan kita ganti lagi itu tinggal kita masukkan itu tadi. Nah, data ini sudah masuk lagi. Selama rutin dilakukan aman, karena kalau kita, makanya saya bilang bermain, tidak ada satu yang paling powerful istilahnya institusi tanpa ada satu bentuk backup. Institusi yang kuat pun bisa kehilangan data dan waduh ngeri, itu bisa masukkan lagi, harus input dari awal. Hanya dengan satu kesalahan tidak disiplin dalam menyelamatkan atau istilahnya membuat backup data. Semua membuat mitigasinya. Jangan sampai ketika ada satu bentuk eh, kesalahan bisa membuat semua data hilang. Nah, ini. Kalau misalkan data buku, data anggota tidak hilang, itu istilahnya dah ayam dulu. Itu. Padahal di sini itu sistem pelaporan itu banyak sekali. Nah, kalau secara rutin kita itu mendownload laporan-laporan itu dari rekapitulasi, daftar judul, statistik itu banyak sekali. Nah, ini bisa menjadi suatu option. Kalau misalkan data-datanya kita ada, udah. Kalau misalkan data rusak itu udah tenang. Karena apa? Semua aman. Itu. Gitu ya. Jadi sesimpel itu kalau misalkan tadi kita bermain di mana? Kalau kemarin itu cara masuk Senayan, kemarin itu bibliografi, terus kemudian sekarang itu memasukkan anggota, anggota bisa kita ubah-ubah, jadi tipe keanggotaan itu kita bisa masukkan. Mau buat jenis apa saja. Kalau pustakawan, nah ini haknya yang paling bagus sendiri. Masa keanggotaannya mau sampai kapanpun selamanya enggak apa-apa. Itu. Terus kemudian untuk sirkulasi tinggal itu. Jadi prosesnya awalnya itu ketika masuk kan bibliografi itu pasti akan mencetak yang namanya barcode eksemplar. Itu. Jadi nggak muncul angkanya kan, tapi tinggal cetak barcode-nya bisa diintegrasikan langsung sehingga nanti bareng sama labelnya. Label dari mana? Oh, malah hilang. Oke. Hmm, udah mau masuk. Oke, gitu ya. Cukup nantinya ketika tuh web ketiga ini screenshot dari oh sudah mempraktekkan peminjaman sama pengembalian. Kalau untuk backup itu cukup misalkan dari bibliografi ini kemarin ekspor kayak gini itu sudah berarti nah kayak kalau udah gini udah selesai istilahnya sudah bisa. Untuk keanggotaan juga ekspor data anggota
Itu. Itu nggih. Ada lagi pertanyaan? Belum ada. Nah itu. Makanya saudara sekalian tidak selesai di sini. Jadi ini pertemuan ke-8 dan terakhir untuk semester ini. Jadi we are connecting dalam artian ketika saudara sekalian itu bekerja di pusat informasi perpustakaan, silahkan bisa berdiskusi apapun, tidak hanya pengembangan perpus digital. Diskusi tentang bagaimana untuk mengembangkan manajemen perpustakaan, bagaimana pengembangan koleksi, bagaimana untuk literasi informasi, itu sangat dimungkinkan. Sebagai sesama pemerhati, juga yang bekerja di bidang informasi, kita akan saling support. Terus silakan bisa kontak-kontak, bisa kalau tidak tahu nanti bisa langsung by email dulu. Nanti pasti juga akan kita berdiskusi karena lingkupnya sebagai pengelola informasi itu eh, kecil ya. Dalam artian kita akan ketemu kalau saudara sekalian berkecimpung di bidang perpustakaan informasi itu lingkupnya kecil dan pasti juga nantinya akan ketemu dan bisa berbagi untuk eh, informasi bagaimana manajemen yang lebih baik. Karena selalu dinamis, akan berkembang. Sama seperti sekarang Senayan itu akan terus berkembang. Untuk manajemen perpustakaan baik sekali. Mudah-mudahan nanti ada versi upgrade-nya yang lebih baru lagi. Kemudian juga terkait dengan berbagai aplikasi, saya sarankan silakan dicoba bagi yang tertarik. Bagi yang belum tertarik, ya tidak apa-apa. Paling enggak sudah mengetahui, oh sudah pernah mencoba. Itulah Pak, berbagai izin aplikasi. tanya boleh tidak? Monggo. Ini Pak, misalkan kita kan telah mengekspor file misalnya data keanggotaan atau koleksi. Bentuk filenya kan masih berantakan Pak. Apakah perlu diperbaiki atau tidak? Apakah langsung diimpor langsung ke Slimnya Pak? Jadi gimana untuk setelah diekspor? Setelah diekspor kan filenya masih berantakan Pak. Apakah Jadi gini, perlu? yang diperlukan itu adalah eh, formatnya dari file itu. Oh, Jadi formatnya Excel itu, formatnya itu selama tidak merubah tabelnya, tidak apa-apa. Silahkan memperbaiki tulisan-tulisannya itu, tidak apa-apa, diperbaiki. Nanti ketika diimpor, itu akan masuk pada tempatnya. Tapi ketika tabelnya itu diubah, itu akan menjadikan error ketika nanti diimpor atau dipanggil. Jadi untuk mengetahui bagaimana bentuk tabelnya, ya kita ekspor dulu. Ketika kita lihat bahwa dalam ekspor itu kok datanya ada yang kurang lengkap, terus kemudian juga ada yang rusak dalam artian tulisannya kurang jelas atau istilahnya kurang tertata dengan baik, silahkan diperbaiki. Tapi tidak merubah struktur dari tabel itu. Biarkan tabel itu seperti itu, kita hanya menambah mengurangi istilahnya tulisan-tulisannya menyempurnakan, gitu aja. Nanti tinggal ketika diimpor pasti masuk. Gitu nggih? iya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Oke, 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 oke. Ada lain mungkin? Belum ada. Baik, baik, baik. Ini ada lagi tambah lagi ya. Coba saya. Oke, saudara sekalian, saya kira cukup simpel itu yang harus dilakukan untuk di web 3. Saya sarankan sampai manapun tolong diupload. Jadi nantinya ada satu progres. Baik itu yang sudah bisa selesai, baik itu yang belum bisa selesai, tapi ada satu progres. Karena semua progres dihargai, akan sangat dihargai. Jadi paling nggak ada bentuk usaha. Gitu. Jadi dan itu saya pastikan kalau nilai insya Allah baik selama kita mau mencoba.
Gitu. Kita akan connecting terus. Tidak selesai di sini, silahkan by email kirimkan. Nanti kalau misalkan lebih, oh saya perlu lebih lagi, nanti kita bisa by WA. Itu nggih, saudara sekalian, terima kasih atas kebersamaan semester ini. Saya bilang masih connecting. Ada pertanyaan, ada diskusi untuk pengembangan bidang yang lain, silahkan sampaikan. Saya senang sekali. Nantinya akan tambah rekan-rekan baik di mana, oh tempatnya akan jauh-jauh di luar Jawa dan lainnya. Nah, karena kita lingkup kalau satu Indonesia itu masih kita bisa waktu berkunjung ke daerah sana, kita punya kolega di sana, kolega. Dan saya harapkan bahwa sesama pengelola pusat informasi kita bisa menjadi kolega sehingga saling menguatkan untuk meningkatkan kualitas layanan dari tempat masing-masing. Dari sini ada pertanyaan dulu? Kalau tidak, akan saya tutup. Nah, nanti kita bisa berkomunikasi melalui message, melalui email, dan atau kalau misalkan intens nanti bisa by WA. Itu nggih? Baik. Karena tidak ada, terima kasih atas waktunya. Semoga hasil terbaik untuk tutorial panjenengan semuanya lulus dengan nilai terbaik semuanya, lancar semuanya. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.